Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semoga keselamatan buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Amin. Baik, alhamdulillah. Kalau baik berarti sudah siap belajar. Siap belajar? Siap. Ya? Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, Bang ngecek dulu kerapihan. Nah, silakan rapikan dulu rambutnya. Kalau udah rapi kita lanjutkan. Silakan kalau sudah siap belajar, tasnya atau alat tulisnya dikeluarkan. Nah, jika kalau sudah mau belajar, silakan dikeluarkan. Nah, baik. Nah, Bapak, alhamdulillah ya. Ini kita belajar pendidikan agama Islam. Bapak umumnya, kalian tuh silakan buka. Ini Bapak sudah dengan kesepakatan kelas sudah disiapkan lalu ajar dan lain sebagainya. Lalu kemudian nanti setelah ini ada tes ya. Nanti Bapak juga alhamdulillah sudah membawa untuk KKPD atau untuk tes nanti setelah pembelajaran pada hari ini. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu. Nah, ini ada kelas 5, 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti alhamdulillah semuanya siap melaksanakan kegiatan pada hari ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya oleh Ananda Gilang. Singkat beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk Ananda Gilang. Untuk sekarang kita taruh baca bareng surat Al-Ma'un bersama. Silakan dipimpin oleh Ananda Alisa. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Untuk suasana pagi supaya tetap semangat, kita bernyanyi dulu ya. Ya, kita nyanyikan dulu lagu nasional dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan siapa yang mau memimpin? Oh, silakan. Ananda Paura, silakan. Kita nyanyikan bersama-sama lagi ya, supaya semangat. Silakan Ananda. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa dari mulai ketukan pertama. Contoh suara. Kita bela bersama 1, 2, 3, 4. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia ku sapa, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, tepuk tangan untuk Ananda Paura. Luar biasa. Baik, kenapa kita harus menyanyikan lagu-lagu nasional setiap jam pagi atau setiap jam sebelum dimulai pembelajaran? Itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan patriotisme. Karena kenapa? Karena kita termasuk warga negara Indonesia. Baik, berdoa sudah, kemudian saudara sudah, lalu kemudian menyanyikan lagu nasional juga sudah. Artinya sekarang kita sudah siap untuk memulai pembelajaran. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Bapak mau tanya, nih ya, untuk materi hari ini. Nah, untuk materi hari ini adalah indahnya berbagi atau kita sebut dengan hidup Bapak dengan berbagi. Subtemanya zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, sebelumnya Bapak mengingatkan terlebih dahulu, masih ingatkah apa pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita mengulang dulu kemarin. Kira-kira kemarin kita mempelajari bab apa? Hah?
Oh iya, itu anak subtemanya empati itu adalah rasa saling merasakan antara satu sama lain. Nah, ini kan kita lanjutkan minggu 8 dengan berbagi, zakat, infak, sedekah, dan lahir. Nah, kenapa kita harus belajar minggu 8? Ini adalah capaian pembelajarannya. Ya, di antaranya anak-anak sekalian sebagai peserta didik yang belajar pada hari ini harus mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Itu seluruhnya sama, yang persamaannya sama-sama berbagi, zakat, infak, sedekah, hadiah sama-sama berbagi. Perbedaannya apa? Nanti kita pelajari. Nah, itu capaian pembelajarannya. Jadi anak harus mampu membedakannya ya. Lalu kemudian setelah capaian pembelajaran, ini ada tujuan pembelajarannya. Untuk apa kita belajar berbagi? Hidup apa yang berbagi? Yang pertama, menjelaskan makna zakat. Jadi anak-anak nanti setelah belajar harus mampu menjelaskan artinya zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, membedakan maknanya. Jadi harus bisa membedakan karena tadi sama-sama berbagi. Nanti kalau setelah pembelajaran selesai, harus mampu membedakan. Oh, ini zakat, ini infak, Pak. Yang berbagi ini maksudnya sedekah, Pak. Yang berbagi ini maksudnya hadiah. Yang ketiga, menunjukkan perilaku berbagi sebagai pemahaman dari makna zakat. Kalau sudah paham dan mampu membedakan, berarti aplikasi di lapangannya. Anak-anak sekalian sebagai peserta didik harus mampu menunjukkan perilaku sebagai seorang yang sebagai seorang yang senang berbagi. Yang keempat, menyebutkan contohnya. Contoh zakat seperti bagaimana, ya. Kemudian contoh infak bagaimana, contoh sedekah bagaimana, dan contoh hadiah bagaimana. Dan yang terakhir harus mampu mempraktekkan bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, belajar? Ya, lanjutkan. Tidak ngantuk, tidak? Oke, kita lanjutkan. Nah, lihat lagi yang kedua kan? Nah, ini kita sudah mulai masuk ya karena Bapak pada hari ini pembelajaran berbasis learning ya di PPR. Nah, ini ada masalah nanti Bapak dikasih, tapi lihat dulu ini lainnya. Yang gambar pertama kelihatan, kan? Nah, apa coba itu kira-kira disimak. Ya, kita kaji dan simak bersama-sama. Gambar 4.1 seperti yang ada di buku itu adalah gambar yang menunjukkan panitia zakat. Kemudian ada yang menerima dan ada yang jadi panitia. Yang sama kan berbagi, sedang memberikan apa? Sedang memberikan makanan pokok kepada si penerima. Jadi sedang berbagi ceritanya. Kemudian yang kedua, gambar 4.2 itu sama, bukan panitia zakat. Tapi itu biasa saja, pemberian biasa. Ya, sedang berbagi apa itu bentuknya uang atau hanya senyuman atau hanya berbagi ke bapak. Ya. Paham sampai sini gambarnya ada dua. Nah, kenapa dibedakan? Nanti kamu cari ya masalahnya. Nah, kemudian ini dia. Nah, bapak boleh bertanya? Boleh? Siapa yang mau menjawab? Pertanyaannya belum? Oke, nih pertanyaan pertama yang bisa jawab angkat tangan. Apakah kalian pernah berbagi? Angkat tangan. Pernah berbagi tidak? Oke, sama siapa bertanya? Oke, ada yang lain? Pernah berbagi? Berbagi apa? Kesedihan? Ya, berbagi apa? Ya, atau berbagi makanan. Kemudian, yang kedua, apakah ada yang tahu dengan cara apa kita berbagi? Dengan cara apa coba berbagi? Apakah dengan cara yang menyenangkan atau dengan cara yang memang ikhlas dalam hati? Coba saya coba ikhlas dalam hati yang mudah. Bagaimana perasaannya setelah memberi? Bersyukur, senang, tapi tidak boleh ingin dipuji ya, karena pemberian itu harus ikhlas. Nah, itu terima kasih. Sedikitnya kalian paham ya bahwa berbagi itu pernah. Jadi satu sama lain pernah berbagi walaupun hanya berbagi cerita saja. Nah, ini ada kelihatan. Nah, ada banyak cara untuk berbagi, bukan hanya berbagi itu berbentuk uang saja. Ya, kan kita kadang-kadang, pikirannya, oh kalau kita berbagi harus uang dan uang. Bukan padahal ada banyak cara untuk berbagi dengan orang lain. Yang paling sering dan biasa dilakukan adalah dengan bersedekah dan memberikan hadiah. Itu kan ya? Nah, itu yang paling banyak dilakukan kita. Kemudian ada juga berbagi dengan cara istilah yang lebih islami. Seperti apa? Zakat dan infak. Semua yang disebutkan memiliki tujuan yang sama-sama berbagi. Nah, paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Paham? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak akan mengasih penguatan materinya supaya nanti kamu paham ya, kalian paham dan bisa membedakan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nih, simak baik-baik. Zakat. Nah ya, ini pertama zakat. Zakat itu menurut bahasa artinya bersih, suci, subur, berkah, tumbuh dan bertambah. Itu secara apa? Kemudian secara istilah yang sering banyak orang pakai, zakat itu adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan orang yang berhak menerimanya dengan jumlah dan maksudnya zakat itu harus dengan harta yang tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang. Kenapa? Karena ada batasannya. Lalu kemudian ada syarat-syaratnya. Seperti apa? Islam, agamanya, sudah dewasa, balik, gitu ya. Itu di antara salah satunya. Nah, kemudian zakat itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan zakat fitrah. Sering ya kita mendengar istilah zakat
fitrah. Kapan kira-kira? Ramadan, betul. Pokoknya kalau bulan Ramadan pasti sering dengar zakat fitrah, zakat fitrah, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Nanti disimak ya. Yang kedua ada zakat. Zakat mal itu bukan zakat yang di mall gede, bukan yang di market supermarket. Zakat mal itu adalah istilahnya mal itu adalah harta. Nah, jadi zakat fitrah makanan pokok. Kalau zakat mal itu adalah harta kekayaan. Contohnya apa? Uang, emas, mata. Siapa lagi? Ya apa lagi? Tanah, terus ladang, kemudian ternak. Nah itu yang masuk ke dalam zakat mal. Paham sampai sini? Luar biasa, tepuk semangat. Semangat. Nah, kira-kira siapa yang berhak menerima zakat? Ada berapa? Ada yang tahu? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan untuk berkelompok ya. Kelompok 1, nah gitu ya, Aura. Terus, pokoknya mah bikin 3 kelompok ya. Ayo, masuk sama. Bikin 3 kelompok silakan. Kelompok 1 itu sudah Bapak kasih ya. Nah, lihat dulu tugasnya apa Pak? Ini tugasnya. Kelompok 1 jantan, kelompok 2 timbang, kelompok 3 sedekah dan kelompok 4 hadiah. Oke, baik. Oke, kasusnya. Kasusnya semuanya sama. Ini cuma cara kerjaannya apa? Kerjaannya bagaimana? Ini nanti Bapak dikasih panduan. Kita baca bareng-bareng. Di sekolah SD 2 ada kelas, ada seorang siswa bernama Budi. Budi adalah anak yang ceria, ada tapi keluarganya selain Budi kesulitan. Nah, terima kasih. Ini masalahnya di mana? Dalam kasus ini coba, ada yang paham nggak ini masalahnya di mana? Masalah apa? Ini teman kita, orang tidak punya, perlu bantuan. Nah, di sini dijelaskan nih. Budi itu ingin seperti kita dan seperti teman-teman yang lain. Tetapi apabila dia tak mampu, ya karena tidak punya uang. Bagaimana solusinya? Tak kamu cari solusinya sebagai temannya. Ini masalahnya supaya kita tetap sama-sama belajar dengan enak, senang dan membanggakan seluruhnya. Silakan. Itu ada soalnya sama kasusnya, tapi pertanyaannya beda. Yang pertama, silakan dilihat. Terus tinggal diisi ya, tinggal diisi. Oke, tinggal diisi ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya untuk selesai. Nah, ini beda. Nanti manfaat. Oh dia ya, manfaat memberikan hadiah pada. Nah, silakan. Itu presentasikan nanti ya. Tahu dulu. Ini, ya. Nah, ini impak ya, ini impak. Pertanyaannya sama Pak. Beda impak dengan zakat. Nah, ini apa? Zakat apa ya Pak? Pertanyaannya zakat ya. Kemudian ini kata bisa dimasalahkan sudah Mas? Sudah? Alhamdulillah baik, terima kasih. Sekarang Bapak panggil ketua kelompoknya untuk kelompok 1 silakan presentasikan depan. Siapa? Aura, nama Aura itu depan. Nih, enggak, ini. Ada yang lain dengarkan ya? Nih. Nah, nanti langsung dibaca saja soalnya ini. Kasusnya sama ya, itu. Kasusnya Pak Budi, anak Budi. Silakan. Apakah zakat bisa digunakan untuk membantu anak-anak seperti Budi? Ya, jawabannya? Ya, bisa. Karena? Iya, betul. Yang kedua? Siapa saja yang berhak menerima zakat dalam Islam dan apakah Budi termasuk salah satunya? Ya. Jawabannya semua orang ketika. Silakan. Kalau yang Bapak karena kesepakatan para minggu kemarin kita bawa handphone. Nah, kita mau belajar teknologi melalui aplikasi berbentuk kuis. Nih, Bapak akan kasih terlebih dahulu ya. Nih, akan kasih. Nah, tuh silakan. Nah, ada linknya? Linknya ada? Ada apa nama linknya? Woodwell ya, Woodwell. Kuisis alamatnya. Silakan tinggal klik. Itu yang warna birunya. Nah, sudah keluar ya warna birunya? Nah, nih. Warna birunya. Ayo, nih. Warna birunya ada? Tinggal klik warna birunya. Nah, kemudian ada semua? Kemudian silakan tinggal klik pilihannya karena ini berbentuk PG, pilihan ganda. Nah, silakan ya untuk pertanyaan pertama, zakat. Nah, silakan tinggal klik pilihan salah satunya. Nah, kalau sudah di bawahnya ada tanda panah ke kanan. Klik sampai 10 ya. Silakan dikasih waktu 5 menit. Jadi 1 menit kami isi 2. Sudah? Nah, itu ya. Oke, waktunya habis. Sudah disimpan handphonenya. Simpan kembali ke bawah meja. Nah, itu kalau untuk pelajaran bolehkan ya. Tapi jangan dipakai mainan ketika di sekolah. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mudah-mudahan untuk semua nanti masuk ke link punya Bapak lihat. Ya, Bapak lihat tuh ya. Apa yang jawabannya tertinggi dan tercepat? Oke. Ini ada sudah masuk namanya. Jawaban tertinggi dan tercepat Ananda Aura. Ananda Aura. Oke, sekarang kita menuju akhir. Kita simpulkan bareng-bareng. Karena pembelajaran ini tidak ada artinya kalau tidak disimpulkan dari materi awal, kegiatan pendahuluan, inti dan segala bentuk kita simpulkan terlebih dahulu. Zakat, infak, sedekah dan hadiah adalah bentuk kebaikan yang mengajarkan kita untuk berbagi. Ananda Samik, coba lihat ke depan, simpan dulu duitnya. Kita sudah mulai masuk ke akhir. Kesimpulannya lagi, zakat, infak, sedekah dan hadiah adalah bentuk kebaikan yang mengajarkan kita untuk berbagi rezeki dan memiliki rasa peduli terhadap orang. Supaya apa? Tinggi sama tinggi, rendah sama rendah.
Ya, karena di mata Allah itu harta adalah titipan. Jadi tidak boleh karena kita uangnya banyak sombong, tidak boleh. Ya, berdiri sama dikit, untuk samaran. Nah, itu aja. Yang membedakan kita di mata Allah bukan terkait harta, tapi terkait ketakwaan. Jangan bersifat wajib. Kemudian, apalagi sedangkan infak, sedekah, dan hadiah itu adalah pemberian sukarela. Hadiah menjadi cara lain untuk menyenangkan orang lain. Kan kita senang juga kalau dapat prestasi satu dan dikasih hadiah luar biasa. Masing-masing memiliki peran dan manfaat yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menyebarkan kebaikan dan membantu terhadap sesama. Mari kita terapkan pembelajaran pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kamu semangat? Tanda, TTD, go. Tanda, TTD, go. Oke, alhamdulillah ya pembelajaran kita pada pagi hari ini dimulai awal sampai akhir sudah berjalan dengan lancar dan cukup menyenangkan dan bermanfaat. Dan sekali lagi, titik mudah-mudahan nanti kalau ada lebaran, Ramadan, silakan kalian cari referensi yang lain. Oh ini nih, zakat fitrah bagaimana? Oh ini ada penelitiannya dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang infak perhatikan baik-baik supaya nanti lebih paham ilmu terkait zakat, infak, sedekah dan hadiah. Jadi kan semuanya dilanjutkan nanti. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Silakan kita berdoa setelah selesai pembelajaran. Doa dipimpin oleh siapa yang mau pimpin doa? Ayo, bilang beli. Oke, anda zakat gimana? Siapa? Tangannya. Balik salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Silakan kembali Pak. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Tepuk tangan ya. Kemudian jaga kesehatan, silakan pulang ke rumah masing-masing dan salam untuk mama dan papa. Mama Iris sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.